kalau Allah nggak nunjukin saya termasuk orang sesat. Ada 2 amalan di bulan Zulhijjah ini, dua-duanya dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu haji sama kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman UB, seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan ini banyak sekali penuh makna nilai yang ibadah. Salah satunya adalah nilai ibadah dari Hari Raya Idul Adha. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada podcast kali ini kita akan membahas suatu tema yang luar biasa, yaitu mengenai menggali uswatun hasanah Nabi Ibrahim dalam perspektif ibadah kurban. Dan pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa juga, yaitu ada Bapak Dr. Fatoni yang merupakan Ketua dari PPA Universitas Brawijaya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk diskusi dan juga memberikan sedikit insight mengenai Idul Adha dan juga kurban nantinya, Bapak. Baik. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dari Hari Raya Idul Adha ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim, di mana momentum ini mengingatkan bagaimana keteladanan dari Nabi Ibrahim tentang keikhlasan, Iya. ketaatan, dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, Bapak mungkin bisa diceritakan apa sih makna utama dari uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim dalam perspektif ibadah kurban. Ibadah kurban. Baik. Terima kasih Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UB yang dirahmati Allah. Menjawab apa yang diinginkan Mas Randi tadi, bahwa sesungguhnya ada 5 uswah hasanah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satunya adalah ta'abudi ketika menerima perintah berkorban. Dan perintah itu bukan menyembelih domba, tetapi menyembelih putranya sendiri itu ya. Nah, selain itu Nabi Ibrahim tercatat dalam sejarah, beliau memiliki komitmen tinggi terhadap tauhid, teologi, sehingga beliau disebut bapak teologi ya. Beliau juga menjadi suri tauladan dalam berdoa, selalu menyebut zuriyah ya. Jadi misalnya Robbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati, selalu mendoakan anak keturunannya. Ini perlu dicontoh ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu selalu komitmen dengan sholat. Membawa putranya dari desa Haran di Palestina untuk hijrah ke Mekah, itu dalam surat Ibrahim 37, Robbana liyuqimus shalah. Ya Allah, yang demikian itu agar supaya keturunan kami taat melaksanakan sholat. Jadi 3 ya. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu memiliki nalar kritis ya. Nalar kritis di mana upaya untuk mentauhidkan ayahnya gagal, kaumnya juga gagal, maka nalar kritisnya Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan, ketemu bintang dianggap Tuhan. Ternyata bintang tenggelam, saya nggak suka dengan Tuhan kok timbul tenggelam gitu ya. Ketemu bulan dianggap Tuhan, ketemu matahari, hada akbar, hada Robbi, hada akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Ternyata begitu matahari tenggelam, nah kalau Allah nggak nunjukin saya termasuk orang sesat. Nah, dari situlah kemudian muncul inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya itu. Lantas yang kelima, yang poin yang sedang kita bahas ini adalah bahwa uswatun hasanah dalam ibadah kurban khususnya itu ada nilai ta'abudi. Nah, mengapa ada nilai ta'abudi? Ada 2 amalan di bulan Zulhijjah ini, dua-duanya dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu haji sama kurban. Haji itu bekalnya takwa, kurban juga bekalnya takwa. Kalau sholat bekalnya iman, zakat bekalnya iman, puasa Allah panggil orang beriman. Tapi ketika haji, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Nah, dan untuk korban itu juga takwa. Allah berfirman, layana lallaluhumuha waladimauha walakiyanalu taqwa minkum. Darah dan daging binatang korban sekali-kali tidak akan mengantarkan kalian mencapai ridhonya Allah. Tapi ketakwaan kalianlah yang akan mencapai keridhaan Allah. Nah, disinilah muncul ta'abudi. Nah, di mana uswatun hasanah ketaatan dalam berkorban ini? Nah, ada dalam surat As-Saffat ayat 102 ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunaya ini arafil manam ani adbahu kafandur madza taro qala ya abati falma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala Ismail sudah mencapai umur sanggup diajak kerjasama dengan Ibrahim, Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, fanzur madza taro, pikirkan bagaimana menurut pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, Kola, ya abatif almatuk maru, ya wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah ayah akan menemui aku sebagai anak yang sabar. Nah, ada uswatun hasanah yang padat di sini. Ya. Pertama, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya, sami'na wa ata'na. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim, ini contoh yang patut kita teladani sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim sebenarnya bisa saja kok, karena ketaatannya menerima perintah Allah, kemudian bangun tidur Ismail langsung dicekik atau dibelah gitu. Kenapa tidak? Bisa kan? Tapi itu nggak terjadi. Karena beliau itu sudah dinyatakan oleh Allah 2 kali dalam surat Al-Mumtahanah bahwa Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Surat Al-Mumtahanah 4 dan surat Al-Mumtahanah 6. 2 ayat ini menyebut 2 kali bahwa Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Nah, kemudian begitu mimpinya disampaikan, ini simbol bahwa Nabi Ibrahim itu generasi tua sekali karena umurnya sudah ratusan tahun kan. Ismail generasi muda sekali, muda belia bahkan, ya kan. Nah, tapi beliau melembagakan budaya dialog, budaya musyawarah. Ujian dari Allah tidak diterima sendiri, tapi berbagi dengan putra yang akan disembelih, yang akan dikorbankan. Nah, apa jadinya kalau Nabi Ibrahim serta-merta tanpa pertimbangan panjang, tanpa musyawarah dan dialog dengan Ismail, lantas tahu-tahu dipotong, sejarah akan cerita lain. Tapi karena Nabi Ibrahim, fanzur madza taro, ya, pikirkan bagaimana pendapatmu. Ternyata Nabi Ibrahim mendapat jawaban yang luar biasa. Laksanakan, insya Allah ayah akan menemui aku sebagai anak yang sabar. Nah, inilah nilai dialog uswatun hasanah dalam syariat korban. Ya. Dan sekarang ini di era yang serba terbuka, dialog itu menjadi niscaya, ya, menjadi suatu kebutuhan. Dan akan harmonis kalau dialog muncul lintas generasi. Generasi setua apapun tidak boleh merasa paling tua. Ya kan? Seperti Nabi Ibrahim itu kalau jaraknya ratusan tahun umurnya dengan Nabi Ismail usia 13 tahun, ya jauh. Tapi beliau dijadikan role model oleh Allah untuk, ya ini loh contoh, ini contoh yang bagus untuk dikembangkan dalam sistem demokrasi. Bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, didialogkan, utamanya lintas generasi. Nah, itu yang penting. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ternyata kan cuman ujian dari Allah, ya. Bukan cuman sih, ujian dari Allah, ya. Dan akhirnya ujian ini diabadikan, watarokna alaihi fil akhirin. Kami abadikan peristiwa ini untuk generasi yang akan datang. Dan nama Nabi Ibrahim akhirnya terpatri dalam sejarah.
Buktinya apa? Dalam sejarah umat Islam yang sholat ketika baca doa tasyahud yang disebut cuma dua nabi ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan bahwa sumber keteladanan itu luar biasa. Dalam pepatah kita, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, Ibrahim ini meninggalkan nama baik. Sehingga sampai hari kiamat, setiap orang sholat selalu menyebut nama Nabi Muhammad sama Ibrahim. Demikian sekilas yang Masya dapat Allah, saya luar sampaikan. biasa sekali ya teman-teman Universitas Brawijaya, bahwasanya di balik perayaan ataupun pelaksanaan kurban ini ada ketaatan dan keteladanan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ibadah kepada Iya, Allah Subhanahu wa betul, taala. betul. Nah, berbicara mengenai ketulusan, keikhlasan dari Nabi Ibrahim untuk memberikan ataupun menyembelih putranya nih Iya. dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya. dari hal tersebut, jika kita melihat sekarang kepada generasi muda ataupun pada teman-teman Universitas Brawijaya, apa sih Pak tantangan terbesar? Lalu bagaimana untuk memahami dari makna pengorbanan dan juga keikhlasan? Kadang mungkin kalau dari segi mahasiswa, misalkan, aduh nilai kita jelek, nggak ikhlas, misalkan, atau ada kehilangan dari segi kekayaan, kadang kita nggak ikhlas gitu Pak. Nah, bagaimana cara memaknai dan juga apa sih yang harus kita lakukan dari hal tersebut? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi untuk meneladani uswatun hasanah Nabi Ibrahim, kita ini harus memahami bahwa hidup itu pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, kayaknya sudah mati sebelum mati ya. Karena apa? Menghadapi tantangan itu harus rela berkorban untuk menyelesaikan gitu ya. Demikian pula korban itu timbangan cinta. Lebih cinta mana? Terhadap yang kita cintai atau kepada yang memerintahkan yang maha mencintai. Ya. Kita misalnya mencintai harta. Silakan, Allah juga memaklumi kalau manusia itu cinta harta. Tapi ketika harta itu diminta oleh Allah untuk diinfakkan, sekarang timbangan cintanya lebih berat kemana? Lebih berat cinta harta atau mencintai yang maha mencintai? Perintah dari yang maha mencintai. Timbangan ini perlu dipertegas dalam diri kita. Sehingga tidak bias gitu. Nah, yang ketiga, bahwa kita ini di dalam berjuang untuk meraih sarjana di Universitas Brawijaya ini ya harus perlu pengorbanan, nggak mungkin. Karena itu satu kalimat yang saya pesankan, jangan pernah membiayai sebuah kegagalan. Biaya berapapun yang Anda keluarkan itu pengorbanan yang tidak akan hilang. Dicatat oleh Allah sebagai amal di akhirat dan hasilnya saudara harus menjadi sarjana yang berkualitas sehingga membawa nama baik Universitas Brawijaya. Syukur-syukur bisa bersaing di kancah dunia internasional gitu ya. Itu karena itu semangat berkorban harus terus dikobarkan, jangan sampai loyo karena inilah motivasi untuk bisa berkembang. Hidup tanpa motivasi itu ya seperti kerupuk melempem itu ya, bisa membayangkan kerupuk melempem ya itu ya. Jadi gimana bisa bermakna, nggak ada maknanya kalau nggak ada motivasi. Dan di antara 1000 motivator terbaik hanya satu, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Itu. Oke, karena dari segala sesuatu yang hilang pasti akan ada makna di balik hal itu ya Pak. Nah, jika berbicara tentang pelaksanaan Idul Adha, perayaan Idul Adha, nah Universitas Brawijaya sendiri sering melaksanakan ataupun sering merayakan Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban ya Bapak. Mungkin bisa digambarkan atau bisa diceritakan sedikit mengenai pelaksanaan hal tersebut di Universitas Brawijaya, khususnya di tahun ini Bapak. Baik, terima kasih Mas Randy. Jadi sekilas informasi yang perlu saya sampaikan bahwa hari Rabu tanggal 27 Mei nanti jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah di Universitas Brawijaya akan menyelenggarakan berbagai event. Satu, sholat Idul Adha di lapangan depan Rektorat Universitas Brawijaya. Nah, setelah sholat itu ada beberapa agenda, yaitu ada seni religi, ada bazar yang dimotori oleh
BMU ya. Jadi itu beliau akan membuka counter-counter untuk wisata kuliner gitu. Kemudian ada penyembelihan korban. Dan sampai hari ini menurut catatan yang saya terima, insya Allah UB akan menyembelih 20 ekor sapi di seluruh fakultas dan pusat, kemudian 15 kambing ya, dan termasuk ini pendistribusiannya sudah dipetakan. Selain kaum duafa, fuqara wal masakin, juga wilayah terdekat dengan kampus Universitas Brawijaya, bahkan di daerah Karangploso juga ada itu akan menjadi sasaran distribusi hewan kurban. Dan sudah dirancang sedemikian rupa agar distribusi hewan kurban itu tepat sasaran. Itu kata kuncinya. Dan insya Allah UB selalu menekankan higienitas. Jadi sapi dan domba yang akan disembelih itu betul-betul diperiksa. Kami melibatkan pakar kedokteran hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan yang akan memeriksa semua hewan yang akan dipotong. Setelah itu dilacak dulu jeroan-jeroannya. Mana tahu di ususnya ada sesuatu, di hati, di jantung atau di limpa ada sesuatu, nah itu segera diamankan. Sehingga betul-betul yang akan dipersembahkan kepada masyarakat itu betul-betul higienis. Baik, nah mungkin teman-teman tadi sudah di-mention sedikit oleh Bapak mengenai bagaimana pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini di Universitas Brawijaya. Ada sedikit penambahan ya Bapak, ada hal yang berbeda nih teman-teman. Setelah pelaksanaan sholat Id akan ada pertunjukan seni religi ya Pak, dan juga ada bazar yang sudah disediakan oleh badan milik usaha Universitas Brawijaya. Nah selain itu nih Prof, apakah dari segi pelaksanaan ibadah kurban dan sholat id di Universitas Brawijaya ini apakah terbuka hanya untuk sivitas akademika ataukah bisa dari luar mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Universitas Brawijaya. Lalu selain itu kan dari momentum Idul Adha ini kan menjadi salah satu wadah untuk kita beramal, untuk kita bersedekah. Nah untuk pelaksanaan Idul Adha ini dari Universitas Brawijaya apakah biasanya membuka untuk misalkan sedekah hewan kurban atau bagaimana mekanismenya? Iya. Baik, jadi terkait dengan pelaksanaan ini dipersembahkan untuk sivitas akademika dan masyarakat umum. Jadi sejak adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, welcome masyarakat umum dipersilakan untuk bisa hadir di lapangan depan gedung rektorat. Kemudian terkait dengan income ya tadi itu ya. Dengan pembukaan untuk amal ataupun ya. zakat dari hewan kurban, apakah hanya terkhusus bagi para sivitas yang ada di Universitas Brawijaya ataupun dari pihak luar bisa memberikan gitu? Ya, terbuka. Jadi kita prioritaskan dari berbagai fakultas dan pejabat-pejabat juga, bahkan ada dari bank yang ada di wilayah UB itu juga memberikan kontribusi. Biasanya kami dapat dari BSI 1 ekor sapi, dari BNI 1 ekor sapi gitu ya. Nah kemudian nanti juga ada ini penyerahan secara simbolik sesudah sholat id kepada rektor. Jadi dari bank misalnya kepada rektor, dari pihak-pihak yang selama ini menyetorkan korbannya ke UB juga diserahkan secara simbolik. Gitu. Baik, nah satu pertanyaan lagi nih. Pada pelaksanaan Idul Adha dan juga kurban ini kan dilaksanakan rutin tiap tahun. Nah perspektif dari masyarakat ataupun mungkin dari para sivitas akademika Universitas Brawijaya mengenai hal tersebut adalah hanya sebagai rutinitas tiap tahun dan hanya ibaratnya simbolis pemotongan hewan kurban lalu dibagikan. Nah sebenarnya apa sih makna lain yang harus kita pahami dari pelaksanaan hal tersebut yang sering kita lupakan gitu Pak? Iya. Jadi baik pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu untuk
pelaksananya di UB itu yang dikedepankan adalah makna. Jadi penggalian makna. Dan semua khotib-khotib yang menyampaikan materi khutbahnya di sini itu selalu menghubungkan antara makna ritual spiritual dan nilai-nilai sosial. Karena bagaimanapun semua yang bersifat ritual itu harus melahirkan spiritual, kemudian terbreakdown dalam perilaku sosialnya. Sehingga misalnya kalau nyembelih korban, kata Imam Ghazali, orang yang menyembelih binatang korban itu harus membersihkan diri dari sifat-sifat kebinatangan. Ya, misalnya rakus, tidak mengenal syariat, tidak tahu malu, itu perilaku-perilakunya binatang. Lah, ini harus dibersihkan sendiri oleh mereka yang beribadah korban. Sehingga pemaknaan itu akan terus bergulir menjadi sebuah habit dalam kehidupan orang yang sudah berkorban. Dan tentu tidak hanya yang berkorban, siapapun kita ketika di bulan Zulhijjah, tekad itu harus muncul. Tekad itu harus muncul bahwa di suasana korban tidak hanya korban diserahkan ke panitia terus rutin dipotong lantas disebar, tidak hanya itu. Lebih dari itu kita perlu menggali makna atau yang saya sebut rekonstruksi pemahaman terhadap nilai-nilai korban itu. Baik, mungkin satu lagi nih terlewat dokter. Iya, iya. Tadi kan sudah dijelaskan siapa saja yang beramal untuk memberikan hewan kurban ataupun Iya, infaknya itu iya, ya untuk iya. pelaksanaan Idul Adha. Nah, saya ingin bertanya untuk penerimanya sekarang. Nah, Iya. untuk saat ini total penerima dari daging kurbannya sendiri sudah ada berapa? Lalu siapa saja yang menerimanya dan dalam pelaksanaan ini nanti apakah ada kolaborasi dengan pihak mana saja? Baik, baik. Kemarin sudah tercatat 2.500 kupon yang sudah diedarkan, termasuk ini dalam kampus sendiri, jadi Civitas Akademika yang berhak menerima kita sebarkan, terus masyarakat sekitar juga kita beri itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya nanti itu total hari pertama sudah harus tuntas. Ya, karena para profesional pemboleng sama pemotong sama yang mecel-mecel itu bekerja maksimal sampai tuntas, jangan sampai kesorean gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan peta distribusi itu sudah ada pengembangan dari tahun ke tahun, pengembangannya terus berkembang dan diharapkan kemanfaatan dan kemaslahatannya bisa lebih meluas itu. Dan perlu saya ingatkan untuk sholat Idul Adha nanti di UB akan dilaksanakan pada tepat jam 6 ya. 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena itu bagi yang berminat untuk segera ke lapangan jangan sampai molor-molor, jangan sampai imam sudah takbir baru berangkat gitu ya, karena kami ketat sekali dalam mengatur soft agar jangan sampai ya softnya itu semrawut gitu ya. Itu aja yang Baik, terima kasih banyak dokter atas informasinya. Nah, teman-teman Universitas Brawijaya, bahwasanya dalam pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban bukan hanya rutinitas tiap tahun saja, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk mempelajari bagaimana makna keikhlasan, bagaimana ketaatan, dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Fatoni atas insight dan juga informasi yang telah diberikan mengenai Idul Fitri dan juga pelaksanaan Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban ini. Nah, teman-teman tadi juga sudah diingatkan dan sudah diberikan informasi mengenai pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Untuk pelaksanaan di Universitas Brawijaya akan dilaksanakan di hari Rabu 27 Mei 2026 waktu pukul 6 pagi ya Bapak. Dan juga nanti setelah pelaksanaan Idul Adha, sholat Idul Id akan ada penampilan seni religi, kemudian ada bazar-bazar dari badan usaha milik Universitas Brawijaya, dan juga nanti akan ada penyembelihan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Fakultas Kedokteran Hewan ya Bapak. Iya. Oke.
Baik, Terima sekali lagi kasih. saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Baik. Fatoni atas waktu yang telah diberikan dan juga semoga apa yang sudah disampaikan memberikan manfaat dan juga banyak sekali makna yang dapat didapatkan oleh para sivitas akademika Universitas Brawijaya. Saya Randi Novia Ramdhani selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.